Kasus mutilasi yang jasadnya ditemukan di semak-semak Dusun Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto akhirnya terungkap. Pelaku adalah Alfi Maulana asal Labuhan Batu, Sumatera Utara yang tega menghabisi nyawa kekasihnya TAS. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan hubungan korban dan pelaku sudah terjalin sekitar 4 tahun tanpa ada status resmi. Masalah asmara, tuntutan ekonomi, serta pertengkaran yang memuncak diduga menjadi pemicu tragedi berdarah ini. Peristiwa naas tersebut terjadi pada 31 Agustus dini hari. Saat korban berada di lantai atas rumah kos, pelaku mengambil pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Tanpa ragu, pelaku langsung menusukkan pisau ke leher korban hingga tewas di tempat lalu memutilasinya. Setelah menjalankan aksi sadisnya, Alfi ternyata masih tidur di kos bersama jasad kekasihnya selama sepekan. Potongan jasad disimpan oleh pelaku di dalam lemari, sementara tulang korban dibuang ke tempat sampah. Fakta lain yang mengejutkan, pelaku ternyata memiliki pekerjaan sambilan sebagai tukang jagal hewan ternak. Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan sekalian. Jelaskan nanti ada kasat serse secara detail juga mungkin bisa menambahkan bahwasanya yang bersangkutan pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Jadi dia pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan pada suatu ketika dalam momen kegiatan di mana dibutuhkan jagal hewan tersebut, dan dia pernah bekerja tersebut. Adapun yang melatar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah, sehingga berlarut-larut sampai dengan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan korban, seorang wanita tersebut tidak dalam kondisi yang hamil. Demikian, rekan-rekan. Ada lagi? Apakah memutilasi itu sengaja untuk menghilangkan bagian dari upaya yang bersangkutan memutilasi, membuang, memusnahkan, bahkan sementara masih menyimpan bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan jejak. Dan dia hendak melaksanakan kegiatan serupa seperti di Pacet, menuju ke tempat-tempat lain, tapi sebelum terlaksana, pasukan reserse saya yang handal berhasil menggagalkan peristiwa tersebut dan berhasil mengungkap pelaku keji tersebut. Pak, itu rencananya pelaku kabur ke kampung halaman di Sumatera, Pak? Siapa? Kemanapun dia berlari, saya pastikan tugas saya adalah membuat terang perkara pidana tersebut dan menangkap pelaku. Dan saya ingatkan melalui kesempatan ini, jangan jadikan Pacet, saya ulangi lagi, jangan jadikan Kecamatan Pacet tempat untuk membuang jenazah. Karena sudah 4 kali selama 1 tahun saya berada di sini, semua kami ungkap. Dan peristiwa 338-nya bukan di wilayah Pacet. Nauzubillah min dzalik. Saya pastikan Pacet adalah tempat yang indah, Pacet adalah nuansa alam, Pacet adalah milik alam semesta beserta istrinya. Saya pastikan kepada pelaku-pelaku yang akan menjadikan Pacet tempat pembuangan terakhir selama saya masih menjadi Kapolres Mojokerto, saya pastikan saya tangkap orang tersebut. Yang dia gunakan untuk menusuk adalah, silakan kasat saya tolong diangkat. Yang dia gunakan untuk menusuk adalah pisau. Yang dia gunakan untuk memecah-mecah tulang adalah pisau besar. Dan yang dia gunakan untuk memotong bagian tubuh yang tidak bisa digunakan dengan pisau adalah dengan alat ini. Dan dia memecahkan bagian-bagian kepala dengan menggunakan palu. Ini semua adalah serangkaian alat bukti yang bisa kita dapati di TKP. Bahkan pakaian dari korban masih kita jumpai di TKP. Pada saat di TKP banyak berlumuran darah dan ada pakaian-pakaian korban yang masih terpakai, dan ada alat bantu komunikasi yang selanjutnya mempermudah kita untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut, membuat terang
perkara tersebut. Kalau potongan jenazah di pacet itu kan sebarannya cukup luas, kemudian bisa dijelaskan mungkin cara membuangnya pelaku itu seperti apa? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan membuang layaknya membuang kotoran, Pak. Sambil berjalan dibuang dan dilempar, tapi ingat, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Pak, itu potongan dagingnya dimasukkan ke langsing atau seperti apa? Ditaruh di dalam tas, bahkan dibuang dicecer. Ini tas yang digunakan untuk taruh sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang, sambil jalan dibuang. Dan ini tas yang dia gunakan untuk membawa potongan-potongan tubuh korban tersebut. Sekarang sedang berada di rumah sakit untuk kita laksanakan kegiatan forensik yang tentunya di kemudian waktu akan segera dikemudikan dengan diserahkan kepada pihak keluarga, dan keluarga juga sudah bisa tembusi. Sudah lengkap ya Pak ya? Saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut, nanti psikiater yang harus bisa menjelaskan. Iya pasti tidak pada umumnya, dan saya minta tolong ojo diteror, bahaya Rek, gak bahaya Pak. Ada potongan tubuh yang belum ditemukan dan di lokasi dan Kita tunggu hasil forensik kedokteran untuk menyatukan kelebihan-kelebihan tersebut. Yang pasti sudah ibarat genteng, sudah pecah berkeping-keping seperti ini. Rekan-rekan sekalian. Total Pak, ada berapa? Bapak tolong ya, Bapak. Total ada berapa potongan tubuh? Potongan tubuh bisa saya sampaikan sampai ratusan. Silakan teman-teman boleh dibantu untuk diangkat. Mohon izin. Oke. Ini adalah potongan tulang, teman-teman sekalian. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan tulangnya dipotong-potong sampai ratusan. Sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Pak itu ditusuk. Atas perbuatannya, Alfi Maulana dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal penjara seumur hidup.